Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Teher Fasa. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu menjaga kebersihan, kesehatan dan juga lingkungan supaya dapat menjalankan kehidupan kita yang lebih baik lagi. Pada podcast KKN Yayasan Langsa ini, saya ingin mengulas tentang kontribusi ekonomi Islam dalam pembangunan nasional. Pada dasarnya, sudah cukup lama umat manusia mencari sistem untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya dalam bidang ekonomi. Namun selama ini memang sudah ada beberapa sistem. Di antaranya ada dua aliran besar dalam sistem perekonomian yang dikenal di dunia. Yaitu yang pertama ada sistem kapitalisme yang dipelopori oleh Adam Smith, dan yang kedua adalah sosialisme yang dipelopori oleh Karl Marx. Namun, dalam kedua sistem ini tidak ada yang berhasil dalam menawarkan solusi yang optimal. Jadi, alhasil orang-orang mulai berpikir untuk mencari alternatif, sehingga alternatif yang diyakini dan menjadikan oleh banyak kalangan adalah sistem ekonomi Islam. Karena memang sistem ini berlandaskan pada asas keadilan dan kemanusiaan. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus pahami terlebih dahulu apa itu ekonomi Islam. Jadi, ekonomi Islam merupakan ekonomi yang pada dasarnya bersumber pada ajaran syariat Islam, yaitu pada Al-Quran dan juga Sunnah. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang sangat baik. Sistem ekonomi ini tidak hanya diterapkan pada sektor perbankan saja, namun juga mencakup semua sistem keuangan. Di Indonesia, sistem ekonomi Islam hanya terfokus pada sektor keuangan saja. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini juga berkembang sangat pesat, baik secara akademisi maupun secara praktisi. Oleh sebab itu, sistem ekonomi Islam ini bersifat universal. Artinya, dapat digunakan oleh siapapun, tidak terbatas pada umat Islam saja, namun bisa saja untuk umat-umat lainnya, dalam bidang apapun, serta tidak dibatasi oleh zaman, maupun juga sangat cocok untuk diterapkan dalam kondisi apapun, asalkan tetap berpegang teguh pada acuan norma-norma Islami. Nah, perlu kita ketahui juga, Indonesia merupakan negara yang termasuk menganut sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi yang memadukan sistem ekonomi kapitalisme dan juga sosialisme. Sedangkan untuk sistem ekonomi Islam merupakan salah satu sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Di Indonesia saat ini, sistem ekonomi Islamnya sudah tumbuh dan berkembang dalam bentuk lembaga keuangan syariah. Sejak dimulainya berdiri Bank Syariah pertama pada tahun 1992. Adapun peran sistem ekonomi Islam yang dapat kita jadikan potensi supaya Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik dalam perekonomian, yaitu berdasarkan instrumen zakat, infak, sedekah yang dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Selain itu, juga penerapannya yang harus jujur, adil dan bertanggung jawab merupakan suatu syarat yang harus terpenuhi dalam kegiatan ekonomi, dan juga pelarangan riba dengan menjadikan sistem bagi hasil dengan instrumen mudharabah dan juga musyarakah. Tentunya dengan adanya perkembangan ini merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan, karena merupakan suatu cerminan dari semakin bertumbuhnya dan meningkatnya kesadaran umat Islam dalam menjalankan syariat Islam tersebut. Peran ekonomi Islam dalam perekonomian Indonesia saat ini memiliki dampak yang cukup besar, sehingga ekonomi Islam perlu diterapkan dan ditingkatkan keberadaannya karena manfaatnya yang luar biasa dalam mengatasi perekonomian di Indonesia. Penerapan eksistensi ekonomi Islam di Indonesia juga salah satunya tercermin dari semakin berkembangnya lembaga keuangan bank maupun non-bank. Semua elemen dalam ekonomi Islam ini juga membutuhkan perhatian khusus dalam pelaksanaannya, mengingat ini bertujuan untuk menghindari pelencengannya prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan operasionalnya, sehingga juga dibentuknya DSN atau Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi penerapan konsep syariah tersebut.
Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan ini ialah dengan semakin majunya serta berkembangnya sistem ekonomi Islam di Indonesia ini, maka diharapkan mampu meningkatkan serta memberikan kontribusi baru dalam perekonomian. Seharusnya dengan penerapan sistem ekonomi Islam ini juga negara akan jauh lebih stabil dalam menjalankan kegiatan moneternya dan tentunya juga lebih adil dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Sekian pembahasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf jika ada salah kata dan juga hal lain yang kurang berkenan. Saya sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.